Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi mengenai produksi pembelajaran dan evaluasi media pembelajaran. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Aliska Rahma Haryanti dengan NIM 208032410002. Dan yang kedua ada Helmalia Amanda dengan NIM 208032410004. Yang ketiga ada Nafriandra Kartika Sari dengan NIM 208032410006. Selanjutnya ada Anisatu Sadia Kuswanto dengan NIM 208032410015. Dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Devi Bakti Marwati dengan NIM 208032410020. Yang keenam ada Lina, mohon maaf. Yang keenam yaitu Lina Dwi Prihantini dengan NIM 208032410038. Dan yang ketujuh ada Mia Wahyuni dengan NIM 208032410039. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi media pembelajaran. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari produksi tersendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia agar mencapai kemakmuran jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Produksi media merupakan segala upaya atau cara untuk membuat dan menghasilkan media, terutama media pendidikan. Bukan membuat alatnya, tetapi membuat apa yang akan ditampilkan di dalam alat tersebut. Media sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu media visual, audiovisual, cetak, elektronik 2 dan 4 dimensi. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan anak didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa produksi media pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Kemudian, prinsip yang diperhatikan dalam produksi media. Yang pertama ada media pembelajaran harus multiguna. Yang kedua, bahan mudah didapat dan murah. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang aman. Yang keempat, sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. Yang kelima, dapat digunakan secara individu, kemudian kelompok maupun klasikal. Dan yang terakhir, dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selanjutnya yaitu syarat yang diperhatikan dalam produksi media. Yang pertama adalah segi edukatif atau nilai-nilai pendidikan yang meliputi kesesuaian dengan kurikulum dan kesesuaian dengan didaktik atau metodik kaidah pengajaran. Yang kedua yaitu segi teknik atau langkah dan prosedur pembuatan yang meliputi kebenaran, ketelitian, keawetan, ketahanan, keamanan, ketepatan ukuran, dan kompatibilitas. Dan yang ketiga adalah segi estetika atau keindahan yang meliputi bentuk yang elastis, kesesuaian ukuran, dan warna. Next. Lalu, kriteria pembuatan media. Dalam pembuatan media, perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan, agar media yang dihasilkan dapat mencapai tujuan dan sesuai dengan tingkat dan jumlah sasaran. Pada dasarnya, pedoman adalah unsur titik, garis, ruang, bentuk, tekstur, warna, dan beberapa asas komposisi seperti 1. Kesederhanaan,
yaitu pembuatan media pada umumnya diupayakan sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak membingungkan. Yang kedua, kesatuan. Diusahakan media yang dihasilkan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh atas unsur-unsur visualnya. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan terbagi menjadi dua, yaitu keseimbangan formal atau kesamaan bentuk, ukuran, warna, atau unsur visual lainnya, dan keseimbangan informal yang meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, atau unsur visual lainnya. Lalu yang keempat, yaitu penonjolan. Pusat daya tarik dari karya, bisa berupa perbedaan bentuk, warna, dan juga lainnya. Yang kelima, irama. Dapat diterapkan dalam pembuatan gambar seri ratatun bila beberapa gambar memiliki objek yang sama. Dan yang keenam, keindahan. Memperhatikan segi-segi kerapian, kebersihan, dan juga kecermatan. Baik, selanjutnya yaitu tahap produksi. Tahap yang pertama yaitu praproduksi media pembelajaran. Dalam proses pembuatan media pembelajaran, kegiatan produksi merupakan tahap yang pertama adalah tahap praproduksi, tahap yang berisi kegiatan sebelum melaksanakan produksi. Pada tahap ini, semua jenis pembelajaran hampir tidak ada yang berbeda. Semuanya sama, yaitu telaah kurikulum dan penulisan naskah. Hanya pada media berbasis komputer dan media visual terdapat beberapa naskah pedoman yang pembuatan produksi atau program. Adapun tahap yang perlu dilakukan karena pertama, produksi media merupakan pekerjaan kolektif yang kompleks yang melibatkan orang banyak sehingga orang perlu memahami peran masing-masing. Kedua, media pembelajaran merupakan pekerjaan yang bukan hanya mengandung proses kreatif dengan segala imajinasi sesuai dengan naskah yang dikembangkan. Akan tetapi juga media pembelajaran mengandung kebenaran ilmiah untuk harus dipertanggungjawabkan. Ada beberapa tahapan dalam tahap praproduksi. Yang pertama itu pembagian pemeran dan tugasnya. Kedua, latihan pemeranan. Dan yang ketiga, ketepatan waktu produksi. Tahap kedua yaitu pelaksanaan produksi. Tahap pelaksanaan produksi media, di mana media mulai masuk dalam proses pembuatan sesuai dengan naskah perencanaan yang telah dibuat selanjutnya. Yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Tahap evaluasi terhadap semua media hasil produksi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan menimbang kelemahan dari media pembelajaran sehingga dapat diambil keputusan apakah ada perubahan atau dapat memberikan masukan-masukan kepada sutradara untuk menjamin kebenaran sisi ilmiah yang terkandung dalam media pembelajaran. Selanjutnya ini ada contoh produksi media. Ini bagian tahapan produksi audiovisual. Yang pertama itu ada praproduksi yang terdiri dari planning atau perencanaan, budgeting atau penganggaran, script writing, casting, dan storyboarding. Selanjutnya ada tahapan produksi itu meliputi syuting atau pembuatan video. Yang ketiga itu pasca produksi yang mencakup proses capturing, cutting, compositing, audiovisual effect atau lebih ke editing. Yang terakhir yaitu distribution.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah evaluasi media pembelajaran. Menurut Staffelbeam dan Shingfield, evaluasi adalah proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan dan meningkatkan pemahaman. Sedangkan menurut Komite Studi Nasional tentang Evaluasi atau National Study Committee on Evaluation dari UCLA, menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Dari dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah penyedia informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Untuk selanjutnya, ada 7 elemen yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi menurut Bricker-Hoff. Yang pertama yaitu penentuan fokus yang akan dievaluasi, yang kedua penyusunan desain evaluasi, yang ketiga pengumpulan informasi, lalu analisis dan interpretasi informasi, pembuatan laporan, pengelolaan evaluasi, dan evaluasi untuk evaluasi. Kemudian ada tujuan evaluasi dari media pembelajaran, yaitu diantaranya menentukan apakah media pembelajaran itu efektif, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan, menetapkan apakah media itu cost efektif atau berbiaya rendah, dilihat dari hasil belajar siswa. Jadi biaya di sini adalah mengeluarkan biaya yang rendah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di dalam kelas, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media tersebut, lalu menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran apakah sudah bisa atau belum, lalu mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan, dan yang terakhir adalah mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi evaluasi media pembelajaran yaitu ada alat umpan balik siswa. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui ketercapaian siswa dalam tujuan pembelajaran. Sudah sampai manakah pemahaman siswa dengan media pembelajaran yang kita pakai. Terus yang ketiga, ada memberi informasi pengembangan kurikulum. Selanjutnya, yaitu pengembangan karir. Selanjutnya, yaitu menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai. Selanjutnya yang terakhir ada umpan balik kepada pihak yang berkepentingan. Pihak di sini adalah pihak pembuat dari media pembelajaran seperti guru. Selanjutnya yaitu ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi ada dua, yaitu yang pertama teknik tes dan yang kedua ada teknik non-tes. Untuk teknik tes sendiri biasanya digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aspek kemampuan. Misalnya seperti tes hasil belajar, tes intelijensia, tes bakat khusus, dan sebagainya. Yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes di sini biasanya digunakan untuk menilai aspek-aspek kepribadian dari siswa sendiri. Contoh dari teknik non-tes ini yang pertama adalah dengan melakukan wawancara, dengan mengisi angket, observasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis tes evaluasi atau tertulis. Tes tulisan dilakukan dengan cara siswa menjawab sejumlah item soal dengan cara tertulis. Ada dua jenis yang termasuk ke dalam tes tulisan ini, yaitu yang pertama tes esai. Untuk tes esai sendiri, bentuk tesnya itu dengan cara meminta siswa untuk menjawab pertanyaan secara terbuka melalui kalimat yang disusunnya sendiri. Yang kedua yaitu ada tes objektif.
Tes objektif ini mengharapkan siswa untuk memilih jawaban yang sudah ditentukan. Misalnya, bentuk tes benar salah atau BS, kemudian tes pilihan ganda atau biasa dikenal dengan multiple choice, yang ketiga ada menjodohkan atau matching, dan yang terakhir ada bentuk melengkapi atau completion. Jenis tes yang kedua yaitu adalah tes lisan. Tes lisan merupakan bentuk yang menggunakan bahasa secara lisan untuk menilai kemampuan nalar siswa. Yang ketiga yaitu tes perbuatan. Dalam bentuk tes ini, dengan cara siswa memperagakan maaf ya Allah, maaf ya guys. Yang ketiga ada tes perbuatan. Tes perbuatan ini dapat digunakan manakala ingin mengetahui kemampuan dan keterampilan siswa mengenai sesuatu. Contohnya yaitu memeragakan gerakan-gerakan, mengoperasikan alat, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi media pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti diskusi kelas dan kelompok interview perorangan, observasi mengenai perilaku siswa, dan evaluasi media yang telah tersedia. Dengan melakukan diskusi bersama siswa, kita mungkin dapat memperoleh informasi bahwa siswa, misalnya, lebih menyenangi belajar mandiri daripada belajar dengan media pilihan kita. Kemudian, evaluasi bukanlah akhir dari siklus pembelajaran, tetapi ia merupakan awal dari suatu siklus pembelajaran berikutnya. Next. Selanjutnya, Walker dan Hess dalam Adzar Arsyad tahun 2005, .2-175, memberikan kriteria dalam review perangkat lunak media pembelajaran yang berdasarkan kepada kualitas. Kualitas di sini meliputi yang pertama yaitu kualitas isi dan tujuan, yang kedua kualitas instruksional, yang ketiga adalah kualitas teknik. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis evaluasi media pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua ada evaluasi sumatif, adalah evaluasi yang dilakukan setelah media pembelajaran benar-benar telah selesai dikembangkan dalam bentuk master yang siap diimplementasikan di lapangan. Kemudian yang ketiga, yaitu evaluasi penempatan, dilakukan untuk keperluan menempatkan siswa pada situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan atau karakteristik yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, evaluasi diagnostik, dilakukan untuk keperluan mengenal latar belakang, fisik, dan lingkungan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hasilnya digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan tersebut. Jenis evaluasi ini erat hubungannya dengan bimbingan dan penyuluhan. Next. Yang selanjutnya yaitu tahapan evaluasi formatif. Yang pertama ada review dari ahli materi. Review ini penting karena untuk memperoleh pendapat dari pihak lain atau sesama ahli tentang berbagai aspek. Yang kedua, evaluasi satu-satu atau one-to-one evaluation. Evaluasi ini dilakukan antara pendesain instruksional dengan 3 peserta didik secara individual. Maksud dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang secara nyata terdapat dalam bahan instruksional. Yang keempat, ada evaluasi kelompok kecil. Evaluasi ini dilakukan oleh pakar dan 3 orang peserta didik.
Maksud dari evaluasi ini adalah mengidentifikasi kekurangan kegiatan instruksional setelah direvisi berdasarkan evaluasi satu-satu oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, uji coba lapangan atau field test. Uji ini dilakukan sebagai tahap akhir dari evaluasi formatif. Maksud dari uji lapangan ini adalah mengidentifikasi kekurangan produk instruksional tersebut bila digunakan dalam kondisi yang mirip dengan kondisi pada saat produk tersebut digunakan dalam dunia sebenarnya. Next. Kemudian, dari tambahan evaluasi media pembelajaran. Mengevaluasi media dapat juga dilakukan dengan cara berkonsultasi atau mencobakannya kepada ahli bidang studi atau konteks expert, dan ahli media atau pengkaji media, media expert. Ahli bidang studi diharapkan akan banyak memberikan masukan kepada pembuat media dari sisi software, terutama mengenai isi dan atau materi program. Next. Selanjutnya adalah contoh dari evaluasi media pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi media pembelajaran yang akan digunakan untuk pengendalian kualitas dan memastikan bahwa media pembelajaran yang digunakan itu dapat dimanfaatkan secara luas serta terhindar dari kekurangan dan kesalahan yang mendasar. Evaluasi ini dengan menggunakan teknik evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti tahapan review, dilanjutkan dengan evaluasi terbatas oleh kelompok pengguna, dan kemudian dilakukan kegiatan perbaikan atau revisi sebelum program media pembelajaran tersebut diimplementasikan di lapangan secara terbatas dalam tahap perintisan. Contoh lainnya adalah evaluasi media pembelajaran yang sudah diterapkan seperti dalam artikel jurnal berjudul Evaluasi Penggunaan Video Tutorial sebagai Media Pembelajaran Semester 4, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. Pada penelitian ini, evaluasi media pembelajaran dilakukan melalui tes formatif berupa pengambilan data primer yang berupa hasil dari wawancara atau wawancara langsung kepada mahasiswa semester 4 dan juga data sekunder yang berupa dilihat secara tidak langsung melalui data arsip atau dokumen yang berkaitan erat dengan hal tersebut. Lalu ini adalah contoh bagan dari evaluasi. Bagan dari evaluasi itu beragam, ada yang setiap jenisnya itu berbeda, kayak misalnya ini adalah contoh. Yang pertama itu contoh dari evaluasi media gambar jam. Yang kedua itu evaluasi bahan atau media grafis. Lalu yang ketiga itu evaluasi bahan visual yang diproyeksikan. Ini adalah sumber referensi yang kelompok kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun penyampaian dari kami sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan komen di kolom GCR.